Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Irsal di Radio Mistis. Kali ini gue dapet sebuah kiriman cerita dari Mbak Sundari. Mbak Sundari yang asalnya dari Tangerang dan saat ini berdomisili di Kuching, Malaysia. Dan seperti biasa, semua tokoh dalam cerita ini nantinya akan gue samarkan untuk menjaga privasi narasumber karena ini cerita yang begitu sensitif. Tapi sebelum itu, gue mau kita intro dulu. Matikan lampu, pasang earphone kalian, karena sebentar lagi Radio Mistis akan menemani malam kalian. Di seluruh kepulauan Nusantara. Di pertengahan tahun 2003, sewaktu Mbak Sundari ini masih duduk di bangku kelas 4 SD, dia melihat teman-temannya nih lagi asik main sepeda. Sore itu, ada beberapa anak yang bermain sepeda di lapangan dekat rumahnya Sundari. Waktu itu, suasananya benar-benar rame karena bertepatan dengan libur sekolah dan musim kemarau. Nah, di situ Sundari ngebayangin, enak ya kalau punya sepeda baru bisa main bareng temen. Nah, sedangkan Sundari sadar betul bahwa dia terlahir dari keluarga yang sederhana. Mohon maaf, hidupnya serba pas-pasan. Ayah Sundari, yaitu Pak Bahrul, hanyalah seorang buruh pabrik. Penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari, biaya sekolah Sundari, dan seorang adiknya. Jadi, Sundari ini memiliki adik yang bernama Zaki. Sundari kelas 4, sedangkan Zaki baru mau masuk SD. Kebayang kan pusingnya gimana? Malam hari pun tiba. Ketika mereka sekeluarga sedang makan malam, Sundari berkata kepada ayahnya bahwa dia mau dibelikan sepeda seperti teman-temannya. Sundari berkata, "Pak, aku mau beli sepeda baru deh, kayak teman-teman aku loh, Pak." Pak Bahrul menjawab, "Iya nak, nanti kalau bapak punya uang nanti dibeliin ya. Untuk saat ini bapak belum bisa beliin sepeda baru. Adikmu kan bentar lagi mau masuk sekolah dan butuh biaya juga." Sambil mengelus kepala Sundari, Mbak Sundari pun terdiam murung. Pak Bahrul berkata lagi, "Nanti kalau bapak ada uang, bapak janji beliin kamu sepeda yang bagus. Bahkan lebih bagus dari teman-teman kamu itu. Udah nak, habisin dulu makanannya." "Iya pak, janji." Sundari langsung menghabisi makanan dengan lahap dan langsung dengan semangat membereskan piring-piring bekas makanan mereka. Pak Bahrul melirik ke istrinya, "Gimana ya bu, uang tabungan kita cuma cukup untuk biaya sekolah Zaki dan membeli perlengkapan sekolah mereka berdua." Istrinya menjawab, "Ya mau gimana lagi pak, doain aja deh semoga ada rezekinya." Pak Bahrul menjawab, "Amin." Keesokan harinya, ketika Pak Bahrul mau bersiap berangkat kerja, dia didatangi oleh kakak pertamanya, yaitu Pak Yanto. Pak Yanto bilang nih ke Pak Bahrul, "Rul, rumah bapak sudah ada yang mau menawar nih, gimana menurut lo?" Pak Bahrul menjawab, "Ya gue sih ikut aja bang, asal harganya cocok." Pak Yanto kembali menjawab, "Cocok Rul, nanti gue kabarin lu ya kalau udah ACC sama buyernya." "Ya udah gitu aja ya, gue mau ke rumah adik-adik lu dulu nih, gue kasih tahu kabar baik ini ke mereka." Pak Bahrul berkata lagi, "Bang, buru-buru banget, abang gak mau nyarap dulu atau ngopi dulu gitu?" Pak Yanto kembali menjawab, "Ah gak usah Rul, gue buru-buru. Udah ya Rul, pokoknya lu pada terima beres deh. Makasih." Assalamualaikum. Pak Yanto langsung segera tancap gas dengan motor Astrea legendanya. Pak Bahrul berkata, "Iya bang, waalaikumsalam. Gue yang makasih karena udah dikasih kabar baik." Nah, jadi Pak Bahrul ini 5 bersaudara dan 1 diantaranya sudah meninggal saat dilahirkan.
Sisanya 4 bersaudara. Jadi nantinya warisan itu akan dibagi 4 bagian. Tapi kedua adik Pak Bahrul ini perempuan. Jadi secara syariat agama hanya mendapatkan 1 bagian. Masing-masing dari mereka sudah memiliki rumah sendiri, kecuali Pak Yanto yang meninggali rumah warisan tersebut. Nah, Pak Yanto ini dikenal sebagai preman pasar yang kesehariannya penuh dengan perbuatan yang kurang baik, seperti mabuk-mabukan, judi sabung ayam, dan beberapa kali sempat terlibat dalam perkelahian dengan pedagang di sana. Intinya memiliki kepribadian yang kurang baik lah. Tapi Pak Bahrul masih percaya kepada kakak pertamanya itu dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Pak Yanto. Pak Bahrul dengan senang hati memberi kabar ini ke istrinya. Pak Bahrul berkata, "Bu, alhamdulillah rumah bapakku yang di Jakarta sebentar lagi akan laku terjual." Istrinya menjawab dengan sumringah, "Yang Boneng, Pak." Pak Bahrul menjawab, "Iya bener, Bu, alhamdulillah." Nah, seketika Sundari yang gak sengaja mendengar pembicaraan orang tuanya langsung lompat dijingkrakan. Sundari berkata, "Asik, Pak, kalau gitu aku jadi dong beli sepeda baru." Pak Bahrul berkata, "Bapak beliin yang paling bagus buat anak Bapak, buat kamu dan Zaki." Raut perasaan bahagia menyelimuti mereka malam ini. Gak pakai waktu lama, 3 hari kemudian, Pak Yanto datang lagi dan mengajak Pak Bahrul serta keluarganya untuk makan malam di rumah tersebut. Sekalian untuk menandatangani surat ahli waris dan membuat kesepakatan perjanjian ahli waris. Malam itu pun tiba. 4 kakak beradik berkumpul kembali dalam suasana yang hangat, saling melempar canda dan tertawa bersama. Sedangkan Sundari asik bermain dengan sepupunya di sana. Tapi sayangnya, kegembiraan itu hanya berlangsung sesaat. Setelah uang diterima oleh Pak Yanto dan uang pun dibagikan, jumlah yang diterima oleh Pak Bahrul tidak sesuai perkiraannya. Jumlah nggak dikasih tahu, tapi yang jelas tidak sama rata. Dan Pak Yanto lah yang lebih banyak. Pak Bahrul bertanya, "Bang, ini yang bener aja, masa gue cuma dapet segini?" Pak Yanto menjawab, "Rul, asal lu tahu ya, rumah ini tuh udah mau rubuh, terpaksa gue benerin pakai uang pribadi gue. Ya anggaplah bagian yang lu dapat udah termasuk patungan buat renovasi rumah ini. Adik-adik lu juga gak ada yang komplain." Pak Bahrul berkata, "Bang, gue butuh duit lebih buat renovasi rumah. Kalau segini ya gak cukup, Bang." Sambil menggebrak meja, Pak Bahrul mulai meninggi nadanya. "Lu mau apa enggak? Kalau enggak mau, sini kembaliin duitnya. Lu kira rumah mau rubuh aku dengan harga segitu?" Hah? Pak Bahrul pun beranjak pergi. Dia mengatakan, "Bang, gue gak ikhlas dunia akhirat." Pak Bahrul pun pulang dengan perasaan kecewa. Dan dia langsung ngomong ke istrinya, "Bu, lihat deh, masa aku cuma dikasih segini sama si Yanto?" Istrinya menenangkan, "Udah Pak, udah segini aja, udah alhamdulillah. Itu kan rumah warisan. Kamu gak beli rumah itu milik orang tuamu. Jadi ya udah ikhlasin aja." Pak Bahrul menjawab, "Iya, Bapak ngerti, tapi kan kita main renovasi rumah, Bu. Tuh lihat, genteng udah pada bocor. Belum lagi Sundari dan Jaki minta beli sepeda. Pusing, Bapak." Istri Pak Bahrul menjawab, "Ya udah begini aja. Kita renovasi bagian yang sudah parah aja. Nanti kalau ada rezeki, pelan-pelan kita renov. Dan jangan lupakan janjimu ke anak-anak loh, Pak." Pak Bahrul berkata, "Iya, kalau soal itu Bapak juga tahu, Bu." Istrinya berkata, "Udah, sekarang Bapak mandi ya. Habis itu makan, jangan teriak-teriak. Anak-anak udah pada tidur, nanti bangun." Nah, esokan paginya,
Sundari terbangun dan mendapati bapak ibunya gak ada di rumah. Sundari lantas berteriak, "Bu, ibu di mana, Bu?" Mungkin ibu lagi belanja sayuran kali ya. Nah, karena waktu itu masih libur sekolah, Mbak Sundari pun kembali ke kamarnya dan kembali tidur. Beberapa saat kemudian, ibunya membangunkan mereka berdua. "Zaki, Dar, bangun nak, sini keluar." Sundari menjawab, "Iya Bu, ada apa?" Sambil ngucek-ngucek matanya, nyawanya juga belum kumpul. Sundari melompat kegirangan. Dia melihat di ruang tamu ada 2 unit sepeda yang terparkir di sana. Sepeda anak perempuan yang agak besar, serta sepeda laki-laki yang kecil. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah sepeda baru milik Sundari dan Zaki. Jadi, sewaktu mereka tertidur, bapak ibu mereka sengaja membelikan sepeda baru untuknya. Dan langsung Sundari dan Zaki memainkan sepeda barunya. Istrinya berkata, "Tuh kan Pak, anak-anak senang." Pak Bahrul berkata, "Iya Bu, Bapak juga ikut senang." Singkat cerita, beberapa bulan kemudian setelah kejadian itu, Pak Yanto tidak pernah terlihat lagi. Bahkan di satu momen, Lebaran pun juga gak ikut kumpul keluarga bersama di rumahnya Pak Bahrul. Barulah sekitar kurang lebih 2 tahun kemudian, Pak Yanto datang ke rumahnya Pak Bahrul dengan kondisi yang memprihatinkan. Bajunya sobek, dekil, ya intinya gak layak lah, lebih mirip kayak ODGJ. Malam itu, selepas Isya, ketika Sundari sedang mengerjakan PR di ruang tamu, intinya lagi pada kumpul lah di sana. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. "Rul, ini gua Rul, Yanto." Awalnya Pak Bahrul malas bukain pintu karena masih merasa sakit hati. Tapi saat dia ngelihat ke jendela luar, dia melihat Pak Yanto dengan keadaan yang begitu tadi, compang-camping. Mungkin masih ada rasa kebatinan antara kakak dan adiknya. Akhirnya Pak Bahrul membukakan pintu. Pak Bahrul berkata, "Loh Bang, gimana ceritanya bisa kayak gini?" Akhirnya Pak Yanto menceritakan kejadian yang dialami saat setelah menjual rumah warisan tersebut. Jadi setelah Pak Yanto menerima uang itu, dia langsung membelikan rumah baru untuk dia dan istrinya di Bogor, Jawa Barat. Masih ada setengah lah dari uang hasil warisan tersebut. Tapi dia ini gak kapok, gak meninggalkan kebiasaan lamanya seperti main cewek dan main judi ataupun sabung ayam. Alhasil uang sisa warisan tersebut ludes begitu aja. Dan setelahnya Pak Yanto selalu didatangi oleh sosok yang terbungkus kain kafan alias pocong yang menyerupai almarhum orang tuanya. Pernah satu ketika Pak Yanto ini pulang larut malam sekitar pukul 2 pagi dan dalam keadaan mabuk berat. Ia langsung tertidur di sofa rumahnya. Tiba-tiba dia terbangun karena kaget. Dia mendengar seperti ada suara di sebelahnya. Dia pun terbangun dan dia melihat ada 2 sosok pocong yang membelakanginya. Jadi posisi kedua pocong tersebut di dekat pintu depan. Ketika diperhatikan lebih jelas, pocong itu berbalik badan dan menatap ke arahnya Pak Yanto. Dan dia kaget banget. Ternyata wajah kedua pocong itu adalah wajah orang tuanya sendiri. Gila banget. Mata pocong itu melotot ke arahnya Pak Yanto. Dan dia langsung berteriak sejadi-jadinya karena benar-benar ketakutan. Teror pocong itu pun sering dialami oleh Pak Yanto, sampai-sampai sebagian orang ini menganggapnya orang gila. Dan Pak Yanto pun diusir oleh anak dan istrinya. Setelah mendengar cerita Pak Yanto, akhirnya Pak Bahrul mengizinkan Pak Yanto untuk tinggal sementara waktu di rumahnya dan menempati gudang belakang.
yang dibersihkan menjadi kamar Pak Yanto. Nah, di sisi lain, dia juga sambil mengupayakan untuk menghubungi istri dan anak dari Pak Yanto. Karena Pak Bahrul ini nggak tahu menahu tentang rumah baru nyablak si Yanto ini. Singkatnya, beberapa hari kemudian, Pak Yanto ini semakin tidak karuan. Dia sering teriak-teriakan sendiri, kadang ketawa, sambil nangis sendiri lagi. Keadaan ini membuat Sundari nggak nyaman tinggal di rumahnya. Bukan hanya nggak nyaman, tapi juga takut. Setelah 1 bulan Pak Yanto tinggal di sana, menjelang maghrib yang biasanya Pak Yanto ini teriak-teriak di kamarnya. Nah, kali ini tuh benar-benar hening. Seketika kayak nggak ada tanda-tanda kehidupan. Awalnya keluarga Pak Bahrul mengira bahwa Pak Yanto ini udah tidur. Tapi ditunggu sampai besok pagi masih nggak ada suara juga. Nah, pagi itu kebetulan Sundari mau ke belakang untuk mandi dan berangkat ke sekolah. Tapi di sela-sela pintu, dia melihat ada lalat bangkai. Dia pun curiga dan tidak jadi ke kamar mandi. Dia langsung bilang ke bapaknya, "Pak, itu kamar belakang kok ada lalat ya?" Pak Bahrul berkata, "Di mana?" Sundari jawab, "Itu Pak, di sana." Pak Bahrul terdiam dan mulai curiga. Waduh, gak beres ini. Jangan-jangan Bang Yanto. Bang Yanto, buka Bang." Akhirnya Pak Bahrul membuka paksa pintu itu. Dan dia melihat Pak Yanto dalam kondisi terlentang. Matanya sudah terbelalak ke atas dengan mulut yang menganga lebar. Ya, pagi itu Pak Yanto ditemukan sudah tidak bernyawa. Pak Bahrul langsung syok dan memanggil istrinya. Bu, sini Bu. Tolong bilang ke Pak RT, Bang Yanto meninggal." Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Istrinya langsung menuju rumah Pak RT. Dan 10 menit kemudian, rumah Pak Bahrul sudah ramai dikerumuni oleh warga untuk membantu meluruskan jenazah Pak Yanto. Karena kakinya benar-benar kaku, tidak bisa diluruskan. Lalu Pak Bahrul langsung mencoba menghubungi istrinya Pak Yanto untuk memberikan kabar duka ini. Tapi istrinya benar-benar kaget, lalu berkata, "Halo Mbak, ini Bang Yanto meninggal di rumah saya. Langsung saya bawa aja ke sana ya. Saya minta alamat Mbak sekarang," kata Pak Bahrul. Jadi rencananya jenazah akan langsung dibawa ke rumahnya Pak Yanto di Bogor. Walaupun Pak Bahrul masih kesal atas perlakuan kakak sulungnya, tapi dialah orang yang paling merasa kehilangan. Kata Mbak Sundari, kelihatanlah dari raut wajah bapaknya. Akhirnya jenazah Pak Yanto langsung diurus di rumahnya Pak Bahrul, dimandikan dan dimasukkan ke dalam keranda. Singkat cerita, semua proses itu pun selesai. Tapi ada satu keanehan. Ketika jenazah hendak dibawa keluar dan dimasukkan ke ambulan, jenazah ini berat sekali, seakan tidak mau dibawa keluar dari rumah Pak Bahrul. Padahal waktu itu ada 6 orang dewasa yang ikut mengangkat keranda, tapi tetap gak bisa juga. Akhirnya dicoba 8 orang, masih gak bisa juga. Seakan-akan keranda ini tempel sama tanah. Akhirnya Pak Bahrul sambil menahan tangis mendekat ke keranda, tepat di bagian kepala almarhum Pak Yanto. Dia membisikkan kalimat, "Bang, saya udah ikhlas sama semuanya. Saya doakan abang biar tenang dan diampuni dosa-dosa abang." Dan seketika keranda itu pun bisa diangkat dan langsung dimasukkan ke dalam ambulan untuk dibawa ke Bogor. Nah, singkat cerita, mereka sampai di Bogor dan jenazah Pak Yanto langsung dikebumikan. Alhamdulillahnya proses tersebut berjalan normal tanpa ada kendala sedikit pun. Dan Mbak Sundari kembali bertemu sepupunya yang sempat terpisah. Beberapa hari setelahnya, Pak Bahrul langsung membersihkan kamar bekas
dipakai oleh Pak Yanto. Dia merasa merinding ketika memasuki kamar tersebut, dan selintas Pak Bahrul mencium bau bangkai yang cukup menyengat. Tanpa pikir panjang, dia langsung tumpahin semua karbol ke lantai tersebut, dan bau itu pun perlahan-lahan menghilang karena kalah dengan wewangian karbol yang menyengat. Malam hari sekitar pukul 10 malam, Pak Bahrul dan keluarganya mengalami kejadian yang aneh. Mereka yang tinggal di rumah tersebut mendengar suara geraman yang begitu keras. Terdengar jelas, itu seperti suara Pak Yanto. Terdengar dari arah kamar belakang. Mbak Sundari dan Zaki yang ketakutan langsung berlari menuju kamar bapak ibunya. Mbak Sundari langsung berlari dan memeluk bapaknya, sementara Zaki langsung kembali tertidur di pelukan ibunya. Sundari berkata, "Pak, itu apa?" Pak Bahrul menjawab, "Bukan Kak, bukan apa-apa. Kalian tunggu sini biar bapak lihat ada apa di sana." Pak Bahrul langsung menuju ke ruangan belakang dan buka pintu, tapi tidak ada apa-apa dan siapa-siapa di sana. Malam itu pun selesai. Nah, seketika itu rumah Mbak Sundari berubah mencekam. Dia menanyakan kenapa bisa jadi seperti ini rumahnya. Mau apapun dia selalu minta ditemani oleh bapak atau ibunya. Bahkan hanya sekedar kamar mandi, karena hawa rumah Mbak Sundari juga menjadi lebih pengap. Nah, malam ke-6 setelah kematian Pak Yanto, Mbak Sundari dan ibunya sudah ketakutan. Jadi setiap malam mereka tidur berempat dalam satu kamar. Malam itu entah jam berapa mereka belum tidur, tapi sudah masuk ke kamar untuk bersiap-siap untuk tidur. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu di kamar mereka. Sundari bertanya, "Pak, itu siapa?" Bapaknya menjawab, "Bukan siapa-siapa Kak, udah kamu tidur ya." Lalu Pak Bahrul bangun dari kasurnya dan hendak membuka pintu. Saat membuka pintu, dia melihat ada satu sosok yang terbungkus kain. Ya apalagi kalau bukan pocong. Dari POV-nya, Mbak Sundari tidak terlihat begitu jelas, tapi terlihat ada ikatan kepalanya. Dan bapaknya berkata, "Udah ya bang, udah, maafin abang, udah ya, abang pulang ya, jangan kesini lagi." Tiba-tiba sosok itu menghilang, meninggalkan bau. Bau apa ya? Agak susah jelasin, mungkin kayak bau luka yang udah basah gitu dah. Malam itu pun selesai. Mereka tidak bisa tidur sampai dengan subuh hari. Sampai-sampai mereka ini kesiangan dan Sundari terlambat masuk ke sekolah. Sementara itu, bapaknya Mbak Sundari mendatangi seorang guru ngajinya untuk membereskan permasalahan yang ada di rumahnya. Namanya adalah Kong Samin. "Jadi gini Kong, rumah saya kok jadi horor ya? Semenjak kakak saya meninggal di sini." Kong Samin menjawab, "Gak apa-apa, nanti hari ke-7 sosok itu udah gak bakal gangguin lo lagi, Rul." Pak Bahrul berkata, "Bener Kong?" Kong Samin menjawab, "Iye." Nah, alhamdulillah ya, ternyata benar apa yang dibilang oleh guru ngajinya, Pak Bahrul, bahwa sosok yang menyerupai kakaknya sudah tidak lagi mengganggu mereka semua. Dan sampai cerita ini dikirimkan, Mbak Sundari sudah tinggal di Kuching, Malaysia bersama suami dan anaknya. Sementara rumah yang dulu di tempatnya udah dijual dan orang tua serta adiknya tinggal di Jakarta hingga saat ini. Terima kasih Mbak Sundari udah ngirimin cerita ini. Semoga dapat memberikan pelajaran bagi kita semua betapa pentingnya penerapan syariat Islam dalam hal pembagian hak waris. Oke, segitu aja dulu ya. Gue Irsal menceritakan apa yang kalian tidak percayai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.